adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu, bertemu lagi dalam kesempatan ibadah kita di pagi hari ini. Apakah anak-anak sudah rindu untuk mendengar firman Tuhan? Sekarang Bapak dan Ibu Guru sudah siap untuk melayani anak-anak kami sekalian. Namun seperti biasa, Bapak dan Ibu Guru hendak menyapa kabar anak kami. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semua, persiapkan Alkitab, alat tulis, dan persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPA, Pekanbaru. Halo anak-anak semuanya, senang sekali hari ini Ibu Guru beserta Kak Lisa boleh bertemu kembali di ibadah pagi hari ini. Seperti biasa, Ibu Guru mau bertanya, udah mandi belum nak? Udah apa lagi Kak Lisa? Udah sarapan Udah sarapan belum? Udah minum susu belum? Terus? Udah berdoa lagi belum? Yang terpenting bangun tidurnya harus berdoa. Untuk itu anak-anakku semuanya, kita mau angkat satu lagu pujian yang saya judulnya apa Kak? Selamat pagi Tuhan. Yuk semuanya, Ibu Guru undang untuk berdiri. Semuanya bersukacita ya nak. Selamat pagi Tuhan, dapat terima kasih. Tuhan Kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yuk kita ulangi lagi dengan lebih sukacita. Selamat pagi Tuhan, dapat terima kasih. Tuhan Kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan dari yang pertama sampai yang ke-10. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah
atau beribadah kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Sebelum kita menyaksikan video tugas saat hafalan, ayo adik-adik semua kita angkat lagu pujian yang berjudul Generasi Bagi Kristus. Kakak undang bangkit berdiri. Ayo. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Ayat hafalan minggu ini Matius 5 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Shalom Pak Guru, shalom Bu Guru, shalom teman-teman. Ayat hafalan kita terambil dari Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Minggu ayat hafalan kita pada hari ini adalah Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Dan semuanya selamat hari Minggu. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Matius 5 ayat 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Terima kasih Bu Guru, Pak Guru, teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di depan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Teman, kami akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Dari teman-teman. Teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Jadi teman-teman, selamat hari Minggu. Shalom Bapak Guru. Shalom Ibu Guru. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hai teman-teman, hai Bu Guru. Ayat hafalan Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Salam Bu Guru, salam teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Dadah. Salam, selamat hari Minggu Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerjaan surga. Amin. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Shalom teman-teman. Ayat hafalan kali ini diambil dari Matius 5 ayat 3. Berbahagialah
orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru. Shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 5 ayat 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Nah, itulah video hafalan dari adik-adik semua. Guru Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih. Anak-anakku, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan loh. Untuk itu siapkan hati dan pikiran. Kita angkat satu lagu pujian, Bapa Abraham. Anak-anak terkasih, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh melakukan ibadah kami. Walaupun pada saat ini Tuhan kami masih beribadah lewat ibadah online. Berkati anak-anak kami yang di rumah Tuhan. Berkati hati dan pikirannya, telinganya, semua inderanya Tuhan. Hingga mereka boleh memberikan seluruh kehidupannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terpuji nama Tuhan. Hamba juga Tuhan memohon kuat kuasa yang dari Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong, membantu, memimpin. Sehingga hamba boleh memberikan yang terbaik lewat firman Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam anak-anak ibu. Kembali kita bertemu di pagi hari ini. Sehat semuanya, ganteng-ganteng semuanya, cantik-cantik. Udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Tema firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, generasi penerus. Nah, sebelum ibu melanjutkan firman Tuhan untuk pagi hari ini, mari kita lihat video berikut ini.
Abram berumur 75 tahun, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, anak-anak ibu, tadi sudah melihat video tentang siapa ayo? Tentang siapa? Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Jadi Abram disuruh meninggalkan negerinya, Ur Kasdim, ke tempat yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Nah, anak-anak ibu, apa sebabnya Abram disuruh meninggalkan kampung halamannya? Rupanya anak-anak ibu, banyak di antara orang-orang yang ada di sekitar Abram itu masih tidak taat kepada Tuhan, masih menyembah berhala-berhala. Ya, jadi Tuhan ingin mengasingkan Abram supaya dari Abram nanti ada generasi penerus yang baru, orang-orang yang taat kepada Tuhan.
Nah, dari cerita tadi, apakah Abram bilang, nantilah Tuhan, aku masih ingin di tempatku, atau dia bersungut-sungut, marah, cemberut ketika Tuhan memanggilnya? Tetapi kita lihat dari firman Tuhan, Abram mematuhi, Abram taat akan perintah Tuhan. Ketika umur Abram 75 tahun, ketika itu ia berangkat dari Haran, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Mereka bukan naik mobil seperti kita, misalnya kalau mau berangkat berlibur, anak-anak ibu berangkat berlibur jalan kaki. Misalnya mau pergi ke daerah Sumatera Barat atau ke Sumatera Utara, mau ke Danau Toba, jalan kaki? Enggak. Pasti naik mobil atau naik pesawat. Tetapi kita lihat sekarang bagaimana Abram berjalan kaki. Ya, jadi ketika dia dipanggil Tuhan, diperintahkan Tuhan, Abram taat. Abram taat kepada Tuhan. Dia nggak ada bilang inilah, itulah, nggak ada. Dia langsung melakukan perintah Tuhan. Apakah dia di dalam perjalanannya itu perjalanannya enak-enak saja? Pasti tidak, karena Abram berjalan kaki ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Berjalan kaki berhari-hari, berbulan-bulan, pasti akan melelahkan. Tetapi kita lihat dia tetap taat. Dia tetap percaya kepada apa yang disampaikan Tuhan. Dilihat di sini, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Sampai di situ dia membuat sebuah mezbah. Ya, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan supaya perjalanannya baik-baik saja. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi tema kita generasi penerus. Berarti kita adalah generasi-generasi penerus dari Abram. Bagaimana Abram? Seorang yang taat kepada Tuhan. Bagaimana orang yang taat kepada Tuhan? Tuhan akan memberkatinya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi anak ibu, karena ketaatannya tadi, namanya ditambah Tuhan menjadi diperjelas Abraham. Jadi pada waktu dia dipanggil namanya Abram. Tuhan melihat ketaatannya lalu namanya Abraham. Apa artinya? Bapak orang percaya. Jadi kita adalah penerus-penerus Abraham. Bagaimana? Harus menjadi anak-anak yang taat.
Taat kepada siapa pertama? Kepada Tuhan. Bagaimana kalau taat kepada Tuhan? Mau menuruti perintah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan yang terdapat di firman Tuhan. Rajin berdoa, rajin ibadah online. Berarti itu adalah anak yang taat kepada Tuhan. Setelah itu taat kepada siapa lagi? Kepada mama, kepada papa, kepada orang tua. Ya, jangan kita membantah apa yang benar yang disampaikan oleh orang tua kita. Kita harus taat kepada perintah orang tua kita. Belajar yang benar, nak. Pergi dulu sebentar, tolong mama belikan ini. Pergi. Kebanyakan kita apa? Bersungut-sungut. Kebanyakan lagi apa? Minta imbalan. Wah, ibu percaya anak-anak ibu enggak, anak-anak ibu hebat. Ketika mama dan papa memerintahkannya, dia akan kata, siap. Siap, Ma. Apa yang akan diperintahkan? Karena dia adalah anak generasi penerus Bapak Abraham. Nah, kemudian taat kepada siapa lagi? Kepada guru di sekolah, kerjakan tugasnya, dikerjakan. Apalagi sekarang kita sekolah lewat daring, ya, melalui WA, Zoom. Jadi kerjakan tugasnya, dikerjakan dan diantarkan tepat waktu. Tidak boleh bermalas-malas karena kita mau seperti Bapak Abraham. Dan inilah yang juga lebih pentingnya anak-anak ibu tahu bahwa kita sekarang dunia ini, bangsa kita sedang dilanda virus corona. Nah, jadi kita juga harus taat kepada peraturan pemerintah. Apa katanya peraturan pemerintah? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Kalau nggak perlu nggak usah keluar rumah. Nah, inilah beberapa ciri-ciri generasi penerus yang taat seperti Bapak Abraham. Nah, ibu percaya anak-anak ibu akan mengerti akan firman Tuhan pada saat ini. Abraham yang sudah tua, 75 tahun umurnya, sudah tua itu kan, tetapi dia mau taat kepada Tuhan, mau menuruti perintah Tuhan, sehingga dia menjadi berkat bagi semua orang. Itulah yang diinginkan firman Tuhan hari ini. Anak-anak ibu juga harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru dan orang yang lebih tua yang mengarahkan kita untuk melakukan kebenaran. Dan masa sekarang kita juga harus taat kepada peraturan yang diperintahkan oleh pemerintah. Ibu percaya anak ibu hebat dan luar biasa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sungguh indah pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan. Berkati para anak-anak kami yang di rumah. Berkati para orang tua. Berkati usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Apapun kesulitan-kesulitan
yang boleh dialami pada saat ini Tuhan. Sepenuhnya kami percaya tangan kuat kuasa Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami, anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan. Apabila di antara anak-anak kami ada yang dalam keadaan sakit Tuhan, kami percaya lewat perawatan para medis, obat-obatan, makanan dan minuman Tuhan, kami percaya Tuhan akan pulihkan mereka dan berikan kesehatan. Juga mungkin para orang tua, opungnya Tuhan, orang-orang terkasih di sekitar kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan yang terbaik, Engkau akan pulihkan kesehatan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami, para guru-guru sekolah minggu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, dari pekerjaan kami, lewat usaha kami ya Tuhan. Biarlah lewat pelayanan ini ya Tuhan, nama Tuhan semakin ditinggikan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ayat hafalan kita tertulis dari Yeremia 42 ayat 6a. Beginilah firman Tuhan. Meskipun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Adik-adik semua, sebelum kita membawa persembahan, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita angkat persembahannya, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Kita angkat lagu pujian, bawa persembahan. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Tetapi Bapak dan Ibu guru yakin jikalau anak-anak tetap semangat untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan khawatir, karena kita akan bertemu kembali dalam ibadah online anak sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.